bahwa Nabi itu menghadirkan seakan-akan Ramadan itu adalah manusia seperti kita. Wassalamati wal Islam, dengan keselamatan, tidak ada huru-hara, tidak ada bencana, dan kami mampu mengamalkan sesuai dengan panduan Islam. Lalu Nabi mengatakan, Robbi, Tuhanku adalah Allah, wa rabbukallah, dan Tuhanmu juga wahai Ramadan adalah Allah. Ini yang kita harus hadirkan, bahwa Ramadan itu datang sebagai tamu buat kita yang harus kita sambut. Nabi katakan, sekiranya umatku mengetahui apa yang terkandung dalam Ramadan, niscaya mereka bercita-cita bahwa satu tahun itu adalah Ramadan semuanya. Maka ini perlu dikaji, ada apa dengan Ramadan. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang berikut saya kembali ke persoalan halal bihalal. Ini kita yang hadir hari ini, ada dua konsep halal bihalal yang harus kita lakukan. Yang pertama, langsung saling memaafkan, minta maaf. Tolong maafkan semua kesalahan saya, kata-kata, perbuatan, tingkah saya. Ini kita jabat tangan. Tapi jabat tangan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau perempuan dengan perempuan harus yang keluarganya. Tidak boleh yang sampai kesempatan ultima berpelukan dan sebagainya. Uhil ambu oleh mu'tad bilan hari kalau nikah, uhil ambu. Ini masalah. Jangan sampai hak mam halal bihalal itu tidak mau alim itu. Mohon maaf ini Pak Isu. Apalagi saat mengenai Pak Isu Timah mau ganti nomor HP. Bahaya itu. Mencurigakan. Dan menurut sensus kebanyakan yang meninggal dunia duluan itu laki-laki. Dan penyebabnya adalah sakit jantung. Karena heparkisali itu si HP ini. Saya mohon maaf. Kira-kira sekitar 2 bulan yang lalu ada yang bawa WA ke saya. Dan WA itu saya tidak pernah kunci. Mengatakan, sayang, boleh berkenalan sayang. Ini di WA, saya tidak tahu. Berkenalan. Saya jawab, mohon maaf, Anda saya tidak kenal. Anda tahu dari mana nomor WA saya? Saya jawab. Dia bilang dari teman kamu. Kita pernah dulu sekolah, tapi saya sekarang sudah janda. Tila malati HP, hiun maitu. May lorong kami latih, maitu abdi mengatat, helalau dari tak putus. Untuk sekolah. Saya bilang, tumben nyana duluan so di rumah. Biasanya nanti sore baru pulang. Tutup itu jatah latihan persoalan. Hemong ata mun toli balaka itu helalau dari mu sampai di buka beti ngaya helalau dari lima hemong ata. Apa yang terjadi? Ini persoalan silaturahmi. Ini masuk bagian dari halal bihalal antara suami dan istri. Kita ada lihat penganak PHP tadi, ada janda mau berkenalan. Karena satu angkatan di sekolah dulu. Coba lihat dulu dialognya. Kan sudah dibilang situ saya tidak kenal Anda. Dia sendiri yang memperkenalkan, apa saya menawarkan? Tidak mungkin. Pasti ngoni dulu sebab aku tahu ini. Jangan begitu. Harus berbaik sangka pada suami. Sesudah itu saya kunci WA ibu. Bapak sekalian, saya kunci. Sesudah itu hilang lima itu atau pokoknya boleh. Dengan apa yang sudah boleh buka nasib soal apa yang terjadi. Tidak begitu. Saya ingin menjaga kebebasan dan semua hal seperti itu yang ingin saya hati. Pertama atau ini persoalan. Sehingga itu Bapak dan Ibu berkhidmat Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah tangga ini harus saling kasih sayang dan terbuka. Saya terus terang mohon maaf. Terus terang banyak yang berkenalan meminta pertemanan di Facebook. Saya lihat di PKKI, di BPH, di muncul Pak Yusuf minta pertemanan. Mohon maaf, kalau kebanyakan
gambar-gambar perempuan. Semestinya perempuan protes. Makanya saya tolak, saya tidak mau pertemanan, saya lihat itu. Dan mohon maaf, kalau orang berteman dengan saya di Facebook, saya akan periksa profilnya. Saya lihat profil, dia berteman ternyata dengan wanita-wanita yang seperti ini, tidak pakai baju dan sebagainya. Bahkan mengirim video orang yang sementara melakukan hal yang kurang ajar. Ini tantangan zaman di saat kita sekarang. Sehingga itu Maulana saat sampaikan, barang siapa yang mengagumi teknologi ini dikhawatirkan hidupnya akan mati kafir. Di akhir hidupnya akan mati kafir. HP ini tujuannya untuk baik-baik. Gara-gara HP itu mau buah. Makanya HP itu jangan pernah dikunci. Kalau dikunci konfirmasi, saya begitu. Saya kunci karena jangan bikin sakit hati sama kamu, lihat hal-hal yang tidak baik. Terus terang kalau kita sudah kawin pasti kita minta izin untuk menikah. Jadi yang dia bapak itu, kalau tahu ini dia pengongkos beli ke sekolah untuk memiliki STP pun mau menikah. Makanya saya bilang orang menikah itu kan dua syaratnya. Dua syarat nih ibu ya. Yang pertama minta izin sama istri. Kalau tidak diizinkan, yang kedua minta maaf. Maaf tidak sekali. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini persoalan masalah silaturahmi. Ada satu ilmu yang saya titipkan, persoalan ayam tadi. Di rumah sama saya itu sekarang kalau saya angkat telunjuk seperti ini, seluruh ayam tetangga itu lari dan ayam saya berkumpul. Nanti Pak Yusuf akan saksikan. Sekarang saya piara ayam mungkin sudah ada sekitar 40 ekor. Tapi masih kecil-kecil. Kalau sudah besar mungkin sahabat sih bagikan untuk sahur. Itu saya angkat tangan telunjuk begini, tetangga punya ayam lari semua. Itu meteor. Saya punya ayam berkumpul. Kira-kira mau tahu rahasianya kenapa? Setiap saya memberi makan ayam saya isi batu di sini Pak. Pokok itu deh, tapi saya angkat. Jadi orang malu tahu mau namai, tidak alatnya tumpah apa ya telepon. Jadi otaknya memang tidak aku dulu dia mau. Jadi penjak waktu mati meteorologi bahwa sampai ayam tidak lempar. Jadi begitu saya angkat telunjuk, malu tahu mak meteor malu lagi. Cara ini gampang. Ayam itu sangat luar biasa. Dan kalau mau lihat, saya pernah pelihara ayam sudah sampai 106 ekor. Kata pilih ta'ala panyaki, muhet itu ilah kalau sawolomo. Lo mana kalau datang oleh Pak Ustaz, karena ngomong lo tamalu mau nanti letiko. O malu hilaja Allah tol hek tolian karena itu alon. Sekarang gue nunggu keinginan penting mama Allah tol petalati. Karena itu pengelotok pimalu dulu langsung dulu ilat alati. Katakan lo di alat. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini sudah lari dari persoalan silaturahmi dan hal halal. Sebagai disampaikan oleh panitia, saya ingin memberikan nasihat yang saya ambil dari Al-Quran. Mudah-mudahan mungkin ini akan menutupi perjumpaan kita pada malam ini. Tadi Ibu sampaikan di tilawah tadi, wasari'u, surat apa tadi Bu ya? Surah Ali Imran ya, bukan Al-Imran, tapi Ali Imran. Artinya keluarga Imran, bukan Al-Imran, tapi Ali Imran. Mohon maaf saya luruskan. Itu disebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang yang takwa.
Saya ingin sampaikan kepada khususnya remaja, segeralah kita bertobat kalau ada dosa. Karena mau tidak mau dunia ini akan kita tinggalkan. Persoalannya adalah apakah kita membawa kebaikan atau membawa dosa. Maka Allah mengingatkan kalau kita tidak mampu berlomba berbuat baik bersama orang-orang baik, maka kita berlomba sesama pendosa untuk mendapatkan ampunan Allah. Melalui itu hidup tobat. Uiddat lil muttaqin. Siapa yang muttaqin Allah jelaskan pada ayat sesudahnya. Mana itu tadi? Sambungannya apa, Bu? Sesudah uiddat lil muttaqin, siapa al-muttaqin? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang takwa di sini adalah orang yang suka rela menginfakkan hartanya, baik dia dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan kaya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Di dalam keadaan dia kaya maupun miskin, lapang maupun susah. Wal kadhiminal ghaidha, masuk ke persoalan silaturahmi, materi halal bihalal, dan mampu menahan amarahnya. Wal kadhiminal ghaidha, yang berikut wal afina 'anil nas, dan mampu memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Suatu ketika Khalifah Harun ar-Rasyid akan menghadiri rapat di istana. Khalifah Harun ar-Rasyid, remaja tahu Khalifah Harun ar-Rasyid? Bapak-bapak tahu? Pokoknya namanya saja ingat, Khalifah Harun ar-Rasyid, Raja Khalifah Harun ar-Rasyid, sudah berpakaian jubah warna putih, siap akan mengadakan pertemuan bersama menteri-menteri. Pada saat itu, sebelum berangkat, pembantunya datang menyuguhkan makanan yang ada 2 bukisnya kalau di kita. Ada 2. Tapi kakinya lete 2 beti pembantu. Tumpah sama khalifah. Kotorlah jubah warna putihnya. Kotor. Apa yang terjadi saat itu? Khalifah marah. Maka pembantu itu bacakan ayat wal kadhiminal ghaidha. Allah mencintai orang yang menahan marah. Maka Khalifah bilang, oke, kita tidak bermarah. Saya tahan marah, tidak marah. Langsung pembantu ini sambung lagi wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas, dan Allah cinta orang yang memaafkan manusia. Raja bilang, saya maafkan kamu. Dia lanjut ayat, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Baiklah, saya bebaskan kamu jadi budak. Ini contoh seorang khalifah. Mohon maaf ini Pak Ketua BPD, Pak Sekdes, dan pemerintah, dan kita semuanya. Sikap ini yang Allah cintai kepada kita. Seorang khalifah jubahnya putih, sudah siap berangkat, tumpah buahnya, tapi dimaafkan. Dia mengamalkan konsep Al-Quran. Kalau ini mampu kita terapkan dalam kehidupan kita. Saya pernah berguru di Tanjung di Sepatana. Barang siapa yang mampu tidak marah selama 40 hari, maka akan ada keajaiban di dalam diri kita. Guru saya sudah meninggal. Guru tarekat saya dulu belajar tarekat Naqsabandiyah. Dan juga dari almarhum Abaram dari Tamalate, dan di Sepatana itu ada namanya Pak Ridwan Pedungke di Abadidu. Saya belajar di situ. Dan ada satu guru lagi yang khusus tentang ini. Baru saya praktek 40 hari tidak marah. 40 hari tidak marah, menjaga sholat sunnah setiap saat, menjaga sholat berjamaah, tahajud malam,
Pokoknya duha, puasa Senin Kamis selama 40 hari. Mohon maaf, demi Allah, saya bisa menghitung uang yang ada di dalam dompet itu. Saya bisa. Berapa jumlahnya saya tahu. Saya pernah sama Ibu Elis di SMA dalam bulan, begitu ditanya, coba Pak Sukiman tahu berapa jumlah uang yang ada sama saya. Saya bilang 1.200 rupiah di dalam dompet. Berarti Pak Sukiman buka sampai dompet Tidak, saya hanya praktek ini. Tapi guru berpesan, sekali kejadian itu dan kita ungkapkan sama orang, maka mulai lagi 40 hari supaya bisa kembali. Itu ilmunya. Akhirnya, itu aja begitu. Bahkan kalau kita perintahkan tanpa bersuara, buatkan kopi hanya dalam hati, maka itu bikin kopi. Seperti itu. Bahkan itu sebelum berbicara, saya bilang, iya, tunggu sebentar mau ke kota, karena Muhammad Al-Fatih dalam keadaan sakit. Sebenarnya ini tidak bisa diungkap. Ini persoalan yang begitu tidak bisa, karena ia adalah rahasia dari ilmu itu efeknya. Makanya siapa yang mempelajari ilmu tasawuf seperti ini dikhawatirkan dia menjadi syirik dan kafir. Sehingga itu saya ingatkan, ini adalah godaan di tingkat awal. Sehingga itu di dalam ilmu tasawuf, barang siapa yang sudah bisa menembus pandangannya dan bisa mengetahui apa yang dalam hati seorang, maka disebut haidul rijali, laki-laki yang kena haid. Itu dalam ilmu tasawuf. Li'anna at-tasawuf li'anna al-wali' al-maqam, karena wali itu ada 1000 makam. Maka makam yang pertama adalah tembus pandang, bisa menghitung dalam dompet seorang. Sehingga itu maitua, kalau begitu kita mau coba Direken lagi dia bawa 20 ingat menghui wali. Kita mau maniat mulai besok kita tidak memakai. Nama kalau ini waktu seolah. Nanti insya Allah dicoba yang mana. Ini satu ilmu, ini kehebatan daripada orang yang tidak mau. Jemaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, itu persoalan nasihat. Yang berikut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ketua, Amirul, sudah berapa menit? Ini mudah-mudahan kita bisa bawa ke dalam kehidupan kita, khususnya orang Islam. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya bagi orang yang beriman dan surganya bagi orang kafir. Kita harus pahami hadis Rasulullah ini. Orang Islam itu bangun pagi-pagi subuh, susah. Bulan Ramadan harus berpuasa 30 hari. Jangan lupa talahui. Bawa bunga liat, bunga atau kulit dia. Puasa total ini berdasarkan firman Allah. Belum aku paron. Ini puasa talahui belum aku, ini orang-orang tua saya belum aku. Walau puasa talahui berdasarkan firman Allah. Saya tanya, Bapak, walau ayat, walau. Nanti kok baca malih Bapak itu ayat. Tiba aku bacakan ayat. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka nilainya 10. Jadi 10 kali 3, 30. Letak kulit bahan. Dalil gagah. Kota tahi. Kalau maaf bahas tua. Mohon maaf kalau tak pula lagi bisa kumal yang menak. Paham tertaria. Jemaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, yang berikut mohon maaf lari lagi ke persoalan fikih. Makanya saya tidak suka cara memberikan berlelah. Persoalan fikih, berpuasa di awal Ramadan dan sebelum masuk bulan Ramadan hukumnya makruh. Bersabarnya makruh. Dan kalau berpuasa pada 1 Syawal hukumnya hukumnya haram. Sudah dengar itu? Remaja muda haramnya? Alasannya? Saya mau tanya, alasannya? Yang makruh, oke, makruh tidak masalah. Tapi yang haram? Oke, saya jelaskan maksudnya supaya kita tidak salah paham. Puasa kita sudah 29 dan kita yakin besok puasa kita yang ke-30 sudah 1 Syawal. Tetapi orang belum berhari raya. Maka kita berpuasa besoknya itu tidak
tidak haram. Kenapa diharamkan oleh Nabi? Karena di saat orang sedang berbahagia berhari raya, kita berpuasa. Yang masalahnya adalah belum hari raya. Kita sudah mengklaim atas hitungan kita. Jangan. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum, taati Allah, taati Rasul dan pemerintah. Jangan pejago-jago. Mahal sudah menurut rekin babu umat tahu tahu mak tawa mengal puasa. Ada pun betul di kitab Tajul Muluk ada. Saya baca dalam kitab Tajul Muluk, kitab Perang Jawa yang tulisannya Baigan. Di situ ada tentang perbintangan, ada payang 9, ada payang 7, malu del bide, malu del pale, aji malolol dan sebagainya ada di situ. Ada. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kira-kira sudah lari ke situ ini, masalahnya apa? 1 Syawal, apabila benar-benar sudah 1 Syawal, tetap orang belum berhari raya, apakah ormas Muhammadiyah atau dari pemerintah, maka kita tetap harus berpuasa. Kenapa? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa atimu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man shahida minkum ash-shahra falyasum. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilul iddata, dan sempurnakanlah bilangan puasa. Itu Al-Qur'an yang mengatakan. Jadi jangan sampai kita baru yang berikut, mohon maaf, ada puasa setengah hari. Kalau apa nih setengah hari, mohon maaf. Termasuk ini insya Allah tidak aib. Bapak saya itu dulu mau buka di tengah hari. Wali dewa hulal am dan hulon mati masa wali. Jadi itu kepilih konstruksi saking konsistennya orang tua dulu. Untuk Ramadan itu dari hulal dan hulon puasa limit muslim itu. Bahwa saya juga menyalahkan orang tua karena tidak ada tuntunan seperti itu di dalam agama. Tidak ada puasa Ramadan setengah hari. Ya lu, tetapi dia konsisten dengan amalannya. Hanya kita serahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Secara fikih adalah sah. Yang berikut, mohon maaf, di bulan puasa apakah boleh mencium istri atau suami? Yang jelas mencium pacar tidak boleh, haram. Pertanyaannya sekarang anak muda, mencium istri atau suami apakah boleh? Boleh tidak? Ini bu anak muda tak mau jalan boleh. Ibu-ibu gengsi sekali. Nah, baru bilang penting istri sendiri, jangan istri orang lain. Karena sekarang ini kalau mohon maaf ini, Allah ciptakan mata ini, mata. Kalau masih muda matanya negatif. Kalau sudah tua matanya positif. Paham maksudnya kira-kira ibu-ibu? Mata negatif itu yang dekat nyata bisa dibaca. Kalau positif mata 50 baca. Melalui ada di bawah itu mata positif, jauh kelihatan, dekat tidak dilihat. Apa maksud Allah? Dunia ini dekat, sehingga mengapa lagi Allah Subhanahu wa taala dunia itu hikmahnya, dunia ini dekat. Sehingga itu akhirat yang jauh yang dilihat. Bukan hialah kau melatih sekarang ada itu tima itu ada tabela dia on mengalir karena alasan mata positif hialah tahu tabela on mengalir ya Allah, bahaya ya, apalagi ibu-ibu yang tidak menyayangi suaminya. Kata Ustaz Abah, di balik wanita-wanita yang glowing cantik ini ada suami-suami yang kaita dan kanuta. Karena malah yang berupa di panggilan mengalami lelah, kami tondo itu tali skincare. Kalau ternyawa apa? Sakit hati. Jadi jangan sampai ibu-ibu tidak sayang suami. Sayangi, terima suami apa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari Isra Mi'raj mengatakan bahwa kebanyakan wanita dalam neraka. Para sahabat bertanya, apa mereka tidak berpuasa? Berpuasa, haji tidak. Mereka haji. Sholat. Tapi penyebabnya yakfurnal ashir,
kafir kepada suami, membangkang kepada suami. IOTA donggo tilang dah itu toton nalaki kan oleh muhim adalah optimal patologi kama masa ini tidak boleh. Nabi katakan, sekiranya Allah perintahkan kepadaku agar manusia sujud kepada manusia yang lain, maka akan perintahkan istri-istri sujud kepada suami. Jadi potoi apa? Waktu itu kalau maaf bapak-bapak jangan sombong malam itu istri boleh main mereka apa? Karena istri tercipta dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke hati untuk dicintai. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khuliqan nisa'u min dhila'in idza aqamtahu kasartahu. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Apabila kau luruskan maka dia akan patah. Ini pesan Nabi, sehingga itu perempuan tidak boleh dikasar. Boleh tampilin istri dengan catatan tampilin tidak boleh satu tangan, harus dua tangan. Cara tampilin istri seperti itu. Tidak boleh satu tangan, mau ngototin. Dan istri itu selalu sukanya dipuji. Kita sudah lihat di TikTok kok. Bahwa lihat dia mandu itu dompet diri, kalau ngalasan dia karena bertraktir teman-temannya. Apa alasannya? Mana kamu punya doi? So abis begini? Tidak. Gara-gara nana ini, gara-gara nana. Kenapa gara-gara kita? Kita di warung tadi itu, bah ini berdiskusi. Yang bayar di warung itu harus istrinya yang paling cantik. Baru orang kesebab kuliah istri. Ternyata anak yang paling cantik. Jadi kita yang bayar. Tidak bisa bedoi. Oh, berapa kan bedoi abis? 700.000. Oh, gampang nih. 1 juta oleh pemal bagi anak istri yang berikan kepada suami. 1 juta ini. Nah, kalau maaf ibu-ibu jangan sampai ada. Jamaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kembali kepada nasihat tadi. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya bagi orang yang beriman dan surganya bagi orang kafir. Saya bacakan lagi surat Muhammad ayat 12. Insyaallah sesudah ini saya akan berikan satu amalan yang kita bawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi samii'al minasyaitonir rajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum." Saya terjemahkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Walladzina kafaru, sementara orang-orang kafir yatamatta'una, mereka bersenang-senang. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, dan mereka makan seperti hewan makan. Wan naru mathwal lahum, dan neraka tempat. Orang Islam jangan sampai lo untuk popolulu, baik lo ngapa popolulu, lo untuk sanggala, lo mau ngasanggal, lo untuk onde-onde, lo mau onde-onde, lo untuk panana, lo mau ngapanana, lo untuk wapi, lo mau ngalawapi, lo untuk donat, lo tidak tali donat. Jadi mah omong ngagor kan. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita makan ini dibagi 3. Hadis ini adalah hadis dhaif, tapi pemahaman dari sebuah hadis bahwa dibagi 3 rongga ini: angin, air, makanan. Jangan kok mak ilang angin, kok seperti nanti. Itu boleh atau boleh tahu angin, boleh mulia ya, tahu. Atau kalau rupa tangannya tadi rompong, boleh mengasih kita, bokru, lihat tolong itu. Jamaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ini yang paling terakhir yang nasihat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hadid ayat 20. Ini pedoman kita yang kita akan bawa. Saya pesan kepada anak-anak muda semuanya. Ini anak-anak muda keren yang punya inisiatif, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji para pemuda yang hatinya bergantung ke masjid. Dan saya mohon kepada yang belum menikah, tentukan pada malam ini jodohnya.
dan bikin kesepakatan kapan kita akan menikah. Dan saya ingatkan jangan terlalu kasih mahal-mahal. Saya di rumah mohon maaf bukan mau promosi anak saya. Anak saya sudah sarjana, mengajar di SMK. Saya bilang kalau sudah ada yang suka, yang penting agamanya bagus, bertanggung jawab, biar miskin saya angkat. Persoalannya adalah ini lima malita mahmud tolak. Japolu lihat tuh jangan kesedihan sama DP Pak. Dia tidak mengkasrame itu. Tidak. Saya berhak. Saya bilang begini. Sesudah itu kalau mau suka bikin pesta. Itu prinsip dalam Islam. Karena Nabi katakan perlingan mahar. Ini ya pesan kepada anak muda ya. Yang berikut saya pesan, kalau Anda punya calon istri, jangan pernah pegang-pegang badannya. Kalau pegang-pegang badanmu, wahai wanita, wahai cewek, ada cowok seperti segera putuskan. Berbahaya dia, tidak bertanggung jawab. Itu saya ingatkan, kalau ada laki-laki mau minta sentuh-sentuh badan, itu laki-laki yang tidak benar, bahaya. Cuma persoalannya jangan sampai kamu juga seperti cewek suawa, mohon maaf orang suawa. Oh di beti cewek cowok-cowok lo kota beti. Oh iya mak putongi mengantul blok. Oh iya mak blok mengantul BH. Oh iya mak BH mengantul talala. Oh mungkin. Jangan sampai cewek-cewek seperti itu. Jangan sampai kalian seperti itu. Itu besar. Jamaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke persoalan nasihat dalam Al-Quran. Surat Al-Hadid ayat 20. Insya Allah ini kita akan bawa. Allah mengingatkan kepada kita. Innamal hayatud dunya la'ibun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan. Satu, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan. Itu. Yang kedua, walahun. Apa itu lahun? Senda gurau. Dalam bahasa Indonesia lagu atau musik, itulah musik. Mohon maaf. Oh kalau itu Pak Ustaz tidak boleh bermusik ya? Ya boleh main bola ya? Oh susah ini Ustaz. Oke nanti saya jelaskan. Walahun. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Wazinatun. Dekorasi. Perhiasan. Kecantikan. Bedak dan sebagainya. Bagi wanita ya. Wazinatun. Yang berikutnya. Watafahurum bainakum. Saling membanggakan di antara kalian. Saya hebat. Saya sudah pejabat. Saya sudah terpilih. Sudah jadi anggota dewan dan sebagainya. Saya jadi presiden. Kita pilihan jadi presiden, mana presiden tidak, iyo, mana presiden tewo. Ini bahaya. Watafahum bainakum. Yang berikut, watakatsur fil amwali wal aulad. Kemudian berlomba-lomba menjadi orang yang paling kaya. Wal aulad, dan berlomba orang yang paling banyak anak. Artinya, waktu itu bahwa itu dengan pelihara atau dengan wala. Kan berlomba. Saya ulangi, Allah mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan dunia ini pertama adalah lahun, laibun, yang kedua walahun, yang ketiga wazinatun, yang keempat watafahum bainakum, berbangga-bangga di antara kalian, watakatsuru fil amwal, yang kelima, berlomba menjadi orang yang terkaya, wal aulad, dan punya anak. 6. Allah mengatakan semua ini kama thalil waithin a'jabal